bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa dosa diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Katakan kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan bangkit, bangkit sekarang, maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Katakan maju berperang, maju berperang, umat pemenang, umat bangsa-bangsa bagimu, maju berperang. Come on, maju berperang, rebut bangsa, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya, pengurapannya telah dicurahkan. Amin. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi kita naik. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, ini saatnya kami merebut bangsa-bangsa, merebut apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan kami. Kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih yang Kau berikan lebih dari segalanya, melebihi bintang di langit, melingkupi kehidupanku, oh Yesusku. Janji
menghidupkan, membawa kedamaian. Yes Tuhan, rancangan-Mu ajaib bagiku. Ku berharap hanya padamu, oh Yesusku. Menyembah-Mu, oh Yesus, membawa hidupku. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat-Mu. Menyembah-Mu, oh Yesus, membawa hidupku. Ku rindukan selalu berdiam di hadirat-Mu. Kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan, yes, lebih dari segalanya, melebihi bintang di langit, melingkupi kehidupanku, oh Yesusku. Ya Tuhan, janji-Mu menghidupkan, janji-Mu hidupkan, membawa kedamaian. Rancangan-Mu ajaib bagiku, ya Tuhan. Ku berharap hanya padamu, oh Yesusku. Menyembah-Mu, oh Yesus, membawa hidupku. Rindukan selalu berdiam di hadirat. Menyembah-Mu, oh Yesus, membawa hidupku. Rindukan selalu berdiam di hadirat. Menyembah-Mu, oh Yesus, membawa hidupku. Rindukan selalu berdiam di hadirat. Sungai kehidupan, sungai kehidupan, alirkan harapan, air kehidupan, sumber kedamaian. Sungai kehidupan, alirkan harapan, air kehidupan, sumber kedamaian. Sungai kehidupan, air kehidupan, sumber kedamaian. Sungai kehidupan, alirkan harapan,
Shalom, kita ketemu lagi di ibadah pagi ini. Saya percaya kita tetap ada di dalam anugerah Tuhan, sehingga kita tetap sehat, kuat, terlindung aman, dan terpelihara dengan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita memasuki bulan April, dan hari ini adalah minggu pertama. Sesaat lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus sesudah kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara juga mulai mempersiapkan roti dan anggur atau apapun yang menjadi bahan perjamuan kudus saudara. Saya tahu masih ada sebagian kita yang masih belum bisa ibadah secara onsite karena mungkin di luar kota, ada di perjalanan. Untuk itulah sebabnya saudara, mari kita tetap kusuk beribadah dimanapun saudara berada. Dan saya percaya Tuhan hadir bersama kita. Bulan April ini GBI mengambil tema tentang kemenangan di dalam Kristus, saudara. Dan hari ini saya mengambil judul khotbah, Karya Tak Terduga Allah. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi puncak karya keselamatan Allah. Kita merayakan Natal dengan sukacita, seharusnya kita merayakan Paskah dengan lebih semangat lagi. Kenapa? Karena kita tahu melalui momen Paskah, maka manusia berdosa diselamatkan. Saudara masih ingat? Alkitab berkata ketika Yesus berkata, sudah selesai. Kalau kita membaca sudah selesai, maka kita berpikir selesai apanya? Tapi kalau kita membaca dan mempelajari, maka kata sudah selesai itu dipakai kata yang sangat terkenal, tetelestai. Ternyata dalam istilah ini, kata ini berarti sudah lunas. Ini adalah ungkapan komersial untuk sudah lunas, dibayar lunas. Jadi waktu orang transaksi berkata tetelestai, maka sudah dibayar lunas. Saya percaya saudara dan saya sudah dibayar lunas, dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Kalau saudara mengerti prinsip penebusan ini, maka saudara dan saya bisa melihat diri dengan cara yang benar, bahwa saya ini berharga, saya ini mulia, karena saya dihargai surga sedemikian tinggi. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa kata diri sendiri tentang diri sendiri, saudara. Ada banyak orang salah menilai, memandang dirinya dengan begitu rendah, begitu hina, sehingga dia melakukan hal-hal hina, dia melakukan apapun yang sebenarnya menghancurkan hidupnya. Kalau kita mengerti diri kita berharga, saudara, sama seperti saudara punya emas, ya, cincin yang saya pakai pagi ini, cincin emas, cincin kawin, ya, untuk pengingat bahwa saya sudah menikah, terbuat dari emas. Pada waktu cincin itu jatuh ke comberan, maka kita akan buru-buru mencarinya. Tidak peduli tangan kita kotor, tidak peduli tangan kita belepotan lumpur dan bau. Karena kita mau barang berharga ini bisa ketemu. Kita mencarinya sedemikian, mengusahnya dan kemudian mencucinya kembali. Dan emas ini tidak berkurang nilainya hanya karena jatuh ke comberan. Demikian pula saudara dan saya. Engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Bahkan di saat engkau gagal pun, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Mari bangkit kembali, tinggalkan hidup yang tidak mulia. Ketika engkau mengerti bahwa dirimu ditebus dengan darah yang sangat mahal. Saya akan membawa saudara pagi ini dari ayat tema bulan ini untuk gereja kita. Ayat yang sangat terkenal dari Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, saya kasih gambar, kasih foto, di mana pada waktu saya ke Holy Land, tempat di belakang saya persis adalah sebuah batu besar. Dan konon katanya di Yesus, malam sebelum dia ditangkap, dia sedang berdoa di tempat ini. Yaitu di Taman Getsemani. Dia bergumul dengan surga, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Saya mengambil momen ini untuk foto di tempat itu. Ini foto ini sangat menyentuh hati saya, saudara, tempat ini. Di tempat itu Yesus bergumul. Tapi dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa.
Dan melalui penyerahan mutlak itu, kita diselamatkan. Betapa Tuhan, betapa surga mengasihi kita. Tadi ada kata sesungguhnya. Mari kita membahas bagian ini. Sesungguhnya dan perkiraan kita. Sesungguhnya dan perkiraan kita sesuatu yang sangat bertolak belakang. Kalau saudara membaca sesungguhnya tadi, dikatakan karya salib Kristus itu sesuatu yang sungguh-sungguh ada, bukan fiksi tetapi fakta. Sebuah sejarah. Saudara dikasih, kau perlu mengetahui bahwa karya Kristus di kayu salib itu benar-benar terjadi. Itu bukan fiksi, cerita karangan supaya perasaan kita membubung, kita terharu, lalu kemudian kita percaya. Tidak. Itu sebuah fakta yang terjadi. Karya salib Kristus, sesuatu yang terjadi. Saya ingatkan sekali lagi. Hanya orang yang tidak mengerti dan orang yang menolak kebenaran, yang berkata bahwa Yesus itu tidak disalib. Yesus itu masa Tuhan begitu lemah. Yesus itu tidak disalib, saudara. Saya mau katakan itu salah. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti atau yang menolak kebenaran. Saudara, atau ada yang berkata lagi, oh sebenarnya yang bangkit bukan Yesus karena mayatnya dicuri. Ada juga mungkin yang berpikiran seperti itu. Mana mungkin orang sudah dihancurkan tubuhnya, disalib, dianiaya. Dan kemudian mati, dengan tubuh yang sudah hancur, bangkit kembali bagaimana caranya? Banyak orang tidak tahu, Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia menjadi manusia untuk memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Sehingga sekalipun dia manusia 100% untuk merasakan kelemahan kita, merasakan kegagalan kita, hanya bedanya Yesus tidak pernah berdosa. Yesus pernah berduka, Yesus pernah menangis, Yesus merasa terhina, Yesus pernah takut, Yesus pernah lapar. Karena dalam kemanusiaannya 100%, dia merasakan pencobaan, pergumulan yang kita alami. Hanya bedanya Yesus tidak berdosa. Karena dia memilih taat sampai mati. Tapi di sisi yang lain dia adalah Allah 100%. Di dalam kealahannya dia bangkit dari kematian. Kenapa? Karena dikatakan dia kembali ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali. Yang jadi persoalan, kenapa ada orang-orang yang sulit percaya bahwa Yesus benar-benar ditangkap, disalib, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mari kita akan belajar dari satu kisah ini, saudara. Yang paling mengerikan adalah ada dusta terbesar, gosip terbesar yang berupa dusta, dan itu menghancurkan iman banyak orang. Dan dusta ini, gosip ini dilakukan oleh para tokoh agama. Dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, ada sebuah kisah setelah kebangkitan, para prajurit itu sebenarnya ketakutan. Para prajurit penjaga kubur Yesus itu ketakutan, mereka lari-lari ke kota. Karena mereka melihat sebuah fenomena yang dahsyat. Pada pagi itu, pagi-pagi buta, ada malaikat turun, ada gempa bumi terjadi dan malaikat turun membuka kubur batu yang ditutup dengan batu yang besar itu. Dan batu itu terguling. Mereka lari ketakutan. Perhatikan di Matius 28:11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Karena memang imam kepala yang meminta kepada Pilatus untuk prajurit menjaga kubur itu. Dan dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Serdadu ini disuap di tengah ketakutannya dasar mata duitan, maka serdadu ini menerima suap itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini, saudara. Sampai hari ini sebagai sebuah bangsa, orang Yahudi belum percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gara-gara cerita ini. Bukankah ini yang sedang banyak terjadi khususnya di kalangan kita? Gosip hanya supaya bisa pansos, maka membuat cerita yang tidak benar, membuat gosip, membuat cerita. Atau kemudian dengan sengaja menjatuhkan, mendepan pengajarannya orang lain.
Demi dia bisa naik, saudara. Dan apa yang terjadi hari-hari ini? Banyak orang Kristen bahkan meninggalkan imannya. Karena mereka berpikir agama seperti apa model begini. Saya mau katakan, oknumnya tidak benar. Tapi saya mau katakan, Alkitab, firman Tuhan tetap benar. Kekristenan tetap benar. Karena yang mendirikan gereja, yang membuat terbentuknya kekristenan adalah Kristus sendiri. Mari kita jangan ragu, saudara. Tadi dikatakan, para prajurit ini menerima uang itu. Suap itu membutakan hati yang cinta uang, menggelapkan kehidupan kita. Sehingga sekalipun sudah melihat fenomena yang dahsyat, mujizat, pekerjaan ajaib Allah, mereka tetap tidak percaya. Bukankah banyak di antara kita orang Kristen yang seperti itu? Kita lebih percaya kebohongan daripada kebenaran Allah yang tertulis di Alkitab dan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang berintegritas. Pertanyaannya, benarkah Yesus tidak disalib? Benarkah Yesus tidak bangkit? Ini pertanyaan. Mari kita akan buktikan. Saya tidak perlu membuktikan pakai data-data ilmiah karena Alkitab adalah kebenaran Allah yang menjadi bukti paling sempurna, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, maka sebelum Yesus disalibkan, 4 kali Yesus memberitakan bahwa saat kematiannya sudah dekat. Dan ketika dia berkata demikian, dia sedang semakin mendekat ke Yerusalem. Yesus tidak lari, dia tahu bahwa di Yerusalem lah dia akan dianiaya, disiksa, disalibkan, dia tahu. Yesus itu bukan pribadi yang tidak tahu sehingga tiba-tiba begitu aja ditangkap. 4 kali tercatat Yesus memberitakan bahwa kematiannya sudah dekat. Bahkan 1 kali Petrus tarik Yesus ke samping. Guru, tidak boleh itu terjadi dalam hidupmu. Dan apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Petrus, enyahlah dari hadapanku. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bayangkan, Yesus menjadi manusia. Tapi dia belajar untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Bahwa dia harus mati di kayu salib. Dengan cara yang sangat mengerikan, menyakitkan. Dia tahu persis sebelum itu terjadi. Dan dia memilih mendekat ke pusat kehendak Allah. Dia pergi ke Yerusalem. Dia bukan cari sakit, dia bukan cari penyakit. Tapi dia menggenapkan kehendak Allah. Untuk menebus umatnya. Untuk menebus manusia berdosa agar mereka tidak binasa. Lalu saat ditangkap, Anda berkata Yesus lagi dikejar-kejar. Yesus tidak dikejar-kejar. Dia sedang berdoa. Saksinya ada 11 muridnya karena yang satunya justru yang menyerahkan. Saya percaya Yudas juga jadi saksinya karena kemudian bunuh diri setelah dia menyadari Yesus dijatuhi hukuman mati dan tidak bisa berubah lagi. Dia mengembalikan uang itu dan melemparkannya ke bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak lari. Ia sedang berdoa di Taman Getsemani, tempat yang biasa. Sehingga Yudas dengan mudah menemukan Yesus bersama orang-orang yang hendak ikut menangkapnya. Yesus tidak lari, yang lari muridnya. Bahkan ada satu orang lagi tidak pakai baju, bukan telanjang murid tapi tidak pakai baju. Dia lari, melihat Yesus ditangkap, dia lari. Murid-murid yang lain juga lari. Dan konon yang lari sambil tidak pakai baju itu Markus, saudara. Makanya dia tidak tulis namanya. Karena yang menulis murid yang lari itu Markus. Dia tidak tulis namanya, tetapi dia mengungkapkan perbuatannya. Saudara, kalau engkau pernah lari dari Yesus, jangan terus mengutuk dan menghukum dirimu. Murid-murid Yesus lari, bahkan ada yang menyangkal. Tapi Yesus memulihkan. Yesus bisa pulihkan saudara. Saat dia disalibkan, tahukah saudara ketika Yesus menyerahkannya disalibkan jam 12 siang sampai jam 3 petang, jam 3 sore. Kegelapan menutupi daerah itu. Bayangkan, jam 12 siang tiba-tiba seperti malam hari. Itu fenomena yang tidak biasa. Dan waktu Yesus menyerahkan dirinya, ada fenomena gempa bumi, kuburan terbuka, bahkan yang menurut saya cukup dahsyat juga, adalah tabir bait suci yang menutupi ruangan Maha Kudus, terbelah dari atas ke bawah yang menunjukkan bahwa itu bukan perbuatan manusia. Dan tahukah saudara kenapa saya katakan itu dahsyat banget? Karena tebal tabir itu 10 cm kainnya. Saudara.
Untuk menutup itu 10 itu tidak mungkin dirobek. Kecuali kalau ada Superman, seperti Superman robek 10 kain setebal 10 senti. Dan kain itu terobek dengan ajaib dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas mungkin digunting manusia. Tapi kalau tabir yang begitu tinggi, terobek dari atas ke bawah, maka itu pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan yang ajaib, yang terjadi karena Tuhan sendiri yang merobekkan agar setiap kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Bahkan Alkitab mencatat banyak kuburan terbuka dan kemudian setelah kebangkitan Yesus, banyak orang mati yang dari kuburan itu bangkit, hidup, mereka masuk menampakkan diri kepada orang-orang. Saya membayangkan, sudah bisa bayangkan, orang-orang beriman yang sudah mati cukup lama. Dan tiba-tiba hari itu mereka ketemu kembali. Wow, saudara, itu membuktikan bahwa memang ada kebangkitan dari antara orang mati. Satu kali kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi pilihannya dua. Kita terima hidup kekal atau kita dihakimi dan dihukum oleh Allah. Ada peristiwa lain lagi ketika kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga penyaliban. Karena Yesus dihukum dengan cara hukuman Romawi, disalib. Kalau hukuman orang Yahudi, maka Yesus hukumannya dirajam batu sampai mati. Seperti Stefanus, dirajam sampai mati. Yesus disalib, sehingga ada tentara-tentara yang menjaga tempat itu. Dan mereka tentu orang yang tidak kenal Tuhan. Karena mereka dengan mudahnya menyiksa Yesus semau-maunya. Yesus dicambuki tanpa batas. Karena menurut aturan Yahudi disesah 40, maka selanjutnya udah tidak boleh disesah lagi. Dan Yesus tidak dicambuk. Menurut ada tradisi yang ditemukan oleh sebuah kain kafan yang diperkirakan itu kain kafan untuk membungkus mayat Yesus. Maka ada ratusan bekas luka yang membekas di kain kafan itu. Jadi bukan cuma 40. Kalau 40 kali maka orang Yahudi tidak boleh dicambuk lebih lagi supaya dia tidak direndahkan martabatnya. Tapi Yesus dihukum dengan cara Yahudi dan prajurit yang mencambuk dan menjaga tempat penyaliban itu. Mereka melihat fenomena itu di dekat salib sambil menatap Yesus. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan ini berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Kalau itu bukan sesuatu yang spektakuler, Yesus hanya mati sebagai orang berdosa, maka tidak ada fenomena dahsyat dan ada 2 orang lain yang bersama Yesus disalibkan. Tapi tidak membangkitkan rasa hormat dan kagum kepada pribadi Maha Agung ini. Saudara, orang tidak kenal Tuhan saja bisa melihat bahwa Yesus itu anak Allah. Apalagi kita, orang Kristen, yang sudah memberi diri dibaptis, harusnya saudara bisa percaya sepenuh hati bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan waktu Yesus dikubur, maka imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat datang kepada Pilatus. Dia berkata, kami minta penjaga dan tolong meteraikan kubur itu karena jangan sampai murid-muridnya mencuri mayatnya dan kemudian berkata Yesus itu bangkit. Sehingga penyesatannya lebih dahsyat lagi. Pilatus memberikan penjaga dan dimeterai dengan meterai negara. Tidak ada yang berani sembarangan ketika sesuatu dimeterai. Waktu ada polis lain saja orang tidak berani melangkah. Apalagi ini meterai yang ditetapkan oleh kerajaan dan hukumannya udah jelas mati. Orang melintas garis polisi melanggar hukum tidak sampai dihukum mati. Ini zaman itu orang yang berani merusak segel negara maka ditangkap, maka dihukum mati. Dan kuburnya disegel, dijaga ketat selama 3 hari. Karena konon pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit, jangan sampai dia dicuri malam-malam oleh muridnya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, berapa penjaga yang menjaga kubur Yesus? Kata penjaga-penjaga itu dipakai kostudia, yang merupakan regu penjaga dan terdiri dari 4-16 tentara bersenjata, saudara. Kubur yang dijaga, kalau ada yang berani nyuri, nah muridnya Yesus cuma 11, yang satunya udah bunuh diri. Lawan tentara 4-16 mereka habis, saudara. Apalagi tidak punya senjata, dan murid Yesus itu nelayan, bukan petempur. Kalau yang disalib bersama Yesus, itu mereka dia adalah pemberontak-pemberontak negara yang melawan pemerintah Romawi, tapi mereka kalah. Dan yang menjaga kubur Yesus itu bukan satpam, tapi tentara, sebuah regu yang menjaga ketat. Saudara, mungkin saudara masih ingat
Ketika Petrus ditangkap dan kemudian dipenjara, dia itu dipenjara di bawah 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 orang, itu dikatakan. Dan malam itu, malaikat Tuhan membebaskan Petrus dengan cara ajaib karena pintu penjaranya masih terkunci dan rantainya masih terkunci. Tapi Petrus yang bisa keluar. Dan apa yang terjadi? Besoknya Herodes menyuruh, memerintahkan membunuh seluruh pengawal ini. Jadi kalau sampai pengawal-pengawal tadi lalai dalam tugasnya, maka hukuman mereka adalah hukuman mati. Saudara masih ingat ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan, pintu penjara terbuka semua. Kepala penjara yang kaget melihat pemandangan itu, dia menghunus pedangnya mau bunuh diri. Kenapa? Kalau saya nggak bunuh diri, saya juga akan dihukum. Lebih ngeri dihukum orang. Dan dia mencoba mengakhiri nyawanya karena dia tahu resikonya sangat berat. Jadi jelas tidak mungkin para penjaga ini lalai dalam menjaga tugasnya. Jadi benar-benar Yesus disalib, benar-benar Yesus bangkit. Saudara tidak perlu ragu. Kalau ada yang berkata, oh itu mayatnya dicuri, oh Yesus itu langsung diangkat ke surga. Alkitab membuktikan bahwa Yesus secara persis dia tahu, dan dengan sadar dia pergi ke Yerusalem, dan waktu ditangkap dia tidak sedang lari, dia sedang berdoa di Getsemani, dan waktu dia disalib, maka ada berbagai fenomena ajaib yang dicatat, dan ini sejarah, dan bahkan prajurit kepala pasukan, dan prajuritnya tadi dikatakan mereka mengakui ketika melihat fenomena yang tidak pernah terjadi, bahwa Yesus adalah anak Allah. Bukan cuma itu, kuburnya dijaga. Kita udah belajar tadi bahwa tidak mungkin prajurit itu lalai. Oh dia malah mereka terima uang saudara, bukannya dihukum. Mereka dibela oleh para imam yang membuktikan bahwa dusta itu memperkuat fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saudara tidak perlu ragu. Kita akan lanjut saudara. Tadi dikatakan Yesus itu benar-benar bangkit, kita tidak perlu ragu. Nah kita akan lanjut dengan bagian ini saudara. Saksi kebangkitannya cukup banyak saudara. Kalau saudara membaca di 1 Korintus pasal 15, maka saudara akan menemukan di ayat itu bahwa lebih dari 500 orang. Karena yang pertama Yesus menampakkan diri kepada para wanita, kemudian kepada murid-murid, kepada 2 orang di Emmaus, dan selanjutnya dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Dan Paulus berkata terakhir dia menampakkan diri kepadaku. Saudara kalau saksinya 2 saja menurut Alkitab, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, maka perkara itu menjadi sah. Dan Yesus disaksikan oleh begitu banyak orang ketika dia bangkit. Kebangkitannya disaksikan karena dia menyatakan diri selama 40 hari berulang-ulang dan membuktikan bahwa dia hidup. Dia benar-benar jadi manusia yang hidup. Kenapa dia bisa masuk ke tembok di ruangan tertutup dengan cara ajaib, tapi dia bisa makan ikan. Dia berkata kepada muridnya, ada makanan enggak? Hantu kan enggak ada tulang, enggak ada dagingnya, saya bisa makan. Itulah kira-kira tubuh kebangkitan kita, saudara. Kalau saksinya begitu banyak, mengapa kita percaya kepada dusta yang tidak teruji dan tidak terbukti sama sekali kebenarannya? Mari pagi ini, saudara, engkau perlu sadar bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bukan cuma itu, kalau saudara membaca Lukas pasal 1, ayat 1-4, saudara akan menemukan latar belakang penulisan kitab Lukas. Bahwa ternyata cerita tentang Yesus mulai dari kelahiran sampai kebangkitannya dan naiknya ke surga itu sudah jadi pembicaraan di masyarakat luas. Lukas itu menuliskan apa yang sudah jadi pembicaraan. Tidak mungkin itu gosip kosong. Di zaman itu sesuatu berita bohong akan lenyap begitu saja. Nggak seperti sekarang, tambah banyak gosipnya, tambah banyak orang percaya. Di zaman itu sesuatu yang tidak teruji, tidak terbukti, tidak akan menyebar terus-menerus. Tapi ternyata ketika Lukas menulisnya, itu sudah jadi pembicaraan luas. Dalam suratnya yang ditulis, Lukas pasal 1 ayat 1, Lukas mengawalinya dengan begini, hai Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu peristiwa, suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Jadi yang dicatat Lukas itu sesuatu yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Saksi matanya banyak banget tadi saudara, 500 lebih. Ceritanya tidak mungkin bohong.
Karena yang menyaksikan ratusan. Kalau yang menyaksikan 1-2 orang bisa dicurigai. Tapi ini ratusan, saudara. Artinya, apa yang terjadi, termasuk kematian dan kebangkitan, itu fakta. Itu bukan fiksi, benar-benar terjadi. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang beriman dengan percaya kepada firman dibanding kepada dusta dan gosip. Kenapa banyak orang percaya kepada dusta dan gosip? Karena memang hatinya itu hati seorang pendusta dan seorang penggosip. Kalau saudara begitu mudah percaya gosip dan sulit percaya kebenaran, maka saya curiga saudara adalah pendusta itu. Saudara juga tipe penggosip itu. Karena jenis akan ketemu jenis, saudara. Nah, tadi ada sesungguhnya. Apa yang sesungguhnya? Tadi di ayat pertama yang kita baca, di Yesaya pasal 53 ayat 5 dan 6. Apa yang sesungguhnya? Sesungguhnya dikatakan penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Memang penyakit ini juga terutama menunjuk kepada dosa. Kalau saudara membaca di 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dulu kita sesat seperti domba. Betul, yang pertama adalah dosa. Tapi di ayat ini dikatakan penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu juga mengarah kepada penyakit fisik. Dan yang disebut pertama kali adalah penyakit kita. Yang disebutkan terlebih dahulu adalah penyakit kita. Ya, belum kesengsaraan, penyakit kita. Saya akan membawa saudara bahwa penyakit kita di konteks ini adalah penyakit fisik. Karena di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 16 dan 17, pada waktu Yesus menyembuhkan orang, melepaskan orang-orang dari roh jahat, mari kita baca di ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit secara fisik. Dan di ayat 17 dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, kalau engkau bisa percaya bahwa Yesus mengampuni dosamu, seharusnya saudara bisa percaya bahwa Yesus juga menyembuhkan penyakitmu. Beriman itu tidak nunggu bukti. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dijanjikan punya anak. Dia sudah umur 75 waktu dipanggil pertama kali. Dan Tuhan suruh lihat ke langit, pandang bintang di langit. Hitung, kalau kamu bisa menghitungnya, seperti itulah keturunanmu. Lihat pasir di tepi laut, kalau kau bisa menghitungnya, seperti itulah nanti keturunanmu. Abraham mandul. Ditulis bahwa istrinya Sarah mandul. Tapi Abraham percaya sama Tuhan. Abraham gak mikir nanti bagaimana caranya. Bahkan yang mengambil inisiatif untuk menikahi Hagar itu bukan Abraham, tapi Sarah. Siapa tahu Sarah berkata begitu dan Abraham mengikuti aja. Tapi saya mau katakan, Abraham percaya, tidak nunggu bukti. Bahkan ketika dia diminta untuk berdoa bagi seluruh istana Abimelek yang mandul akibat Sarah ditarik ke istananya Abimelek. Abraham disuruh mendoakan sementara dia tidak punya anak. Dia berdoa untuk orang lain untuk punya anak. Kalau Abraham tidak beriman, maka dia tidak berani mendoakannya. Tapi Abraham percaya. Mari kita beriman kepada Tuhan tanpa kita mikir nanti saya sembuh enggak. Saudara, saya masih percaya kesembuhan ilahi. Walaupun kadang-kadang saya sakit, walaupun saya punya pergumulan, ada yang saya butuh ditolong Tuhan dengan ajaib. Tapi saya tetap berani percaya. Apa yang saya nyatakan, wujudkan lewat iman ini. Berulang kali, saya mendoakan orang-orang yang tidak punya anak. Sementara saya belum punya anak. Karena saya yakin Tuhan bisa beri saya anak. Saya mendoakan orang sakit sementara saya punya kelemahan fisik yang butuh anugerah Tuhan. Tapi saya berani mendoakan dan tidak jarang orang yang sudah di ICU sekarat lumpuh sembuh. Karena itu bukti bahwa kesembuhan ilahi masih terjadi dan bukti bahwa Tuhan memikul penyakit kita di kayu salib. Saya percaya pagi ini dalam nama Yesus engkau yang sakit sembuh. Karena seturut Alkitab bahwa Yesus menanggung penyakit kita. Itu sesungguhnya, itu sebenarnya, itu faktanya. Yesus bayar penyakit kita. Kalau saudara percaya, maka engkau tidak akan bergeser dan bergoyah sedikit pun. Ketika kenyataannya engkau menghadapi penyakit yang berat.
Percayalah, Yesus sudah memikul. Dan tadi dikatakan, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yang Tuhan pikul kesengsaraan saudara, bukan hanya penyakit, rasa sakit itu. Karena kesengsaraan itu dipakai kata yang artinya rasa sakit, pain, pada fisik maupun mental. Saudara, saya mau cerita, satu kali ibu saya akhirnya meninggal karena kanker. Tapi yang dahsyat, ibu saya seorang pendoa, orang yang sungguh-sungguh, sehingga anaknya bisa jadi hamba Tuhan karena ibu saya seorang pendoa. Dan ibu saya kena kanker stadium 4B, tidak tertolong pada akhirnya. Tapi yang bikin kami heran, satu kali 2 bulan sebelum meninggal, saudara, saya menemani ibu saya ketemu di Jakarta, dia harus transfusi darah 10 kantong. Selesai transfusi, seperti tidak terjadi apa-apa, dia bisa kembali ke kampungnya, jalan sendiri, nggak dituntun. Ibu saya hampir nggak pernah pakai kursi roda kecuali menjelang meninggalnya, beberapa hari sebelumnya. Tiba-tiba drop. Tapi sepanjang beliau terkena ini, dokternya tanya, Oma, ibu sakit enggak? Enggak dok, hanya kayak digigit semut. Begitu ibu saya keluar dari ruangan periksa dokter, dokternya berkata kepada saudara saya yang menemani, heran ya, kok bisa ibu ini enggak sakit? Biasanya udah pakai morfin loh, untuk menahan sakit, tapi ini ibu ini enggak sakit. Saudara, kadang Tuhan izinkan, itu menjadi jalan kita menuju ke rumah Bapa. Tapi Alkitab nulis, Tuhan pikul kesengsaraan kita. Ibu saya enggak sakit. Saya banyak tidak mengerti sampai satu kali seorang hamba Tuhan berkata, seperti yang saya katakan barusan, bisa saja kena kanker tapi enggak sakit. Karena kesengsaraan itu saya kaget. Oh ini nih rahasianya. Kenapa ibu saya tidak tersiksa? Kira-kira cuma 4 hari sebelum meninggal beliau drop tiba-tiba. Baru di situ beberapa saat itu ternyata jalan menuju ke rumah Bapa enggak ketolong. Saudara, Tuhan pikul rasa sakit kita. Secara fisik, juga secara mental. Saudara, Yesus mati sengsara, disalib, dihina, teraniaya. Bahkan dikatakan, kalau engkau anak Allah buktikan dirimu. Semua orang menghina dia, mengolok. Yang dulunya hosana, hosana berubah jadi salibkan dia. Yesus pikul rasa malu kita, rasa sakit kita secara mental. Dia diolok, dilukai, dihina, diludahi, dicambuki, dijadikan tontonan. Orang semuanya berkata salibkan dia, hosana, hosana berubah jadi salibkan dia. Tadinya berkata hosana, hosana memuji dia. Hanya dalam beberapa hari kemudian semua orang mulut yang sama berkata salibkan dia. Bahkan orang-orang yang disalib bersama dia, keduanya mengoloknya awalnya. Katanya kau anak Allah, selamatkan dong dirimu sendiri, baru selamatkan kami. Hanya tiba-tiba salah satu penjahat tiba-tiba berbalik di saat-saat terakhir. Sebelum Yesus meninggal. Baru mengakui teman kau dan saya dihukum setimpal kejahatan kita. Tapi di ayat lain dikatakan kedua penjahat ini sempat mengolok Yesus. Hanya satunya berbalik, satunya enggak. Waktu yang satunya berbalik kepada Yesus. Menyambut Yesus sebagai Raja. Mengakui dosanya. Dia terima keselamatan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus benar-benar memikul luka hati saudara. Engkau terhina, engkau dilecehkan, engkau di-abuse. Hidupmu sangat gelap. Karena akibat perbuatan orang lain yang merendahkan dirimu, menghancurkanmu. Dan engkau merasa tidak berdaya, dan engkau merasa dirimu hancur begini. Yesus sudah pikul rasa sakit itu. Dan kiranya engkau sembuh, hatimu pulih, hatimu sembuh. Karena Yesus yang ambil semua rasa sakit itu. Engkau hanya perlu percaya kepada Yesus, menyerahkannya kepada Yesus. Saya kasih catatan di poin ini. Orang Kristen yang terus merasa terluka dan kepahitan, sesungguhnya mereka sedang meremehkan karya Kristus baginya. Yesus pikul penderitaanmu. Yesus pikul sengsaramu. Yesus pikul rasa sakitmu. Jangan pegangi terus, serahkan pagi ini. Dan kiranya hatimu sembuh. Engkau bisa mengampuni seperti Yesus mengampuni. Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Engkau bisa mengampuni orang yang melukai, menyakiti, bahkan menghancurkan hidupmu. Memahitkan hidup saudara. Pagi ini kiranya kesembuhan hati
terjadi karena engkau mengerti, engkau menyadari dan engkau menerima karya salib Kristus bahwa Yesus memikul kesengsaraan kita. Saudara, tadi saya berkata sesungguhnya dan perkiraan kita. Kita suka menduga-duga, kita suka menebak-nebak. Di ayat 4b tadi dikatakan, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Kita suka menduga-duga Allah, kita suka menebak-nebak dan hasilnya kita kecewa. Saudara, berhentilah untuk menduga-duga, untuk menebak Allah. Karena Tuhan kita tidak bisa ditebak. Mari kita jangan hidup dalam perkiraan. Berhentilah mengira-ngira, menduga-duga, menebak-nebak, apalagi menganggap dan menilai Allah dengan cara yang salah. Saudara, banyak kali kita menuduh Tuhan tidak adil, sementara dia mati bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, fakta karya salib yang sesungguhnya. Dikatakan tetapi, di ayat 5 tadi, ayat bacaan kita, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, siapa yang bersalah? Siapa yang berdosa? Kita, saudara. Dan siapa yang dihukum? Yesus. Tidak adil bukan? Harus yang dihukum orang berdosa. Tapi Yesus yang dihukum. Untuk apa? Dia menggantikan saudara dan saya. Itu fakta karya salib. Itu nyata. Dan kalau engkau menerimanya, bahwa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan dia adalah juru selamat, telah dibangkitkan dari kematian setelah menebus dosa kita, maka engkau akan diselamatkan. Saudara, karya salib Kristus telah menyembuhkan kita dari segala dosa. Karena tadi dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh kuasa salib Yesus engkau menjadi sembuh. Padahal kita mengira bahwa dia dipukul dan ditindas Allah. Padahal dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Yesus hancur remuk karena kejahatan dan dosa kita. Mari kita berpaling kepada Yesus, beriman kepadanya, dan sungguh-sungguh mengasihi dia. Jangan terus bermain dengan dosa, saudara. Padahal kita telah sembuh. Tadi dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu saudara percaya kepada Yesus, beberapa saat lalu, beberapa tahun lalu, puluhan tahun lalu, engkau telah sembuh. Berhentilah berbuat dosa. Orang-orang yang menghina karya salib Kristus dengan sengaja terus-menerus hidup berbuat dosa. Alkitab berkata, tidak ada lagi korban untuk menghapusnya. Saya akan tutup dengan ayat tema kembali. Mari kita baca Yesaya pasal 53 tentang karya tak terduga Allah ini. Yang enggak masuk di akal. Seorang pribadi maha agung menjadi manusia, memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Itu tidak terduga oleh akal sehat, oleh akal manusia. Enggak masuk di akal. Tapi Allah kerjakan buat saudara. Mari kita baca ayat ini. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, Yesus telah mati bagi saudara dan saya. Dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sembuh. Sembuh dari penyakit, sembuh dari dosa, sembuh dari luka hati. Seharusnya itu sudah terjadi. Tapi kalau engkau belum sembuh hatimu pagi ini, engkau masih kepahitan, engkau masih marah, bertobatlah. Karena itu saudara sedang meremehkan karya Kristus yang tadi dikatakan dia memikul kesengsaraan kita. Dia bayar rasa sakit saudara. Mari buka hati kepada Yesus pagi ini. Dan engkau berkata, Tuhan ampuni aku berdosa. Karena aku kepahitan, aku terluka, aku kecewa terus menerus. Dan aku bawa semua luka itu di hidupku, sementara engkau telah memikulnya. Dan pagi ini serahkan luka saudara itu kepada Tuhan. Maukah saudara menyerahkan rasa sakitmu yang sudah dibayar lunas di kayu salib? Dan melalui karya salib engkau sembuh.
Engkau bisa mengampuni. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Dan mari melepaskan pengampunan, agar pengampunan Allah tercurah pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah mendengar firman Tuhan tentang karya tak terduga Allah. Kami mengira Engkau dipukul dan ditindas Allah. Kami mengira Engkau dihukum sedemikian berat karena Engkau melakukan dosa yang sangat besar. Tapi sesungguhnya Engkau tertikam oleh karena pemberontakan kami. Engkau diremukan oleh karena kejahatan kami. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu. Dan pagi ini untuk mengenang karya-Mu, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan pagi ini dengan iman, kami mau mengakui bahwa tubuh-Mu telah diserahkan, darah-Mu telah tercurah bagi kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kami melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan pengampunan kepada orang yang kepadanya kami pahit. Dan kami juga minta ampun kepada Tuhan. Karena hati yang tidak mengampuni, hati yang terus terluka, hidup yang terus berdosa. Pagi ini kami minta ampun kepada Tuhan. Sucikan kami kembali dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan roti di tangan kanan saudara. Dan kita angkat lebih tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan makan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam ia diserahkan. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, Alkitab berkata, roti yang kita pecahkan pagi ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus. Percayakah saudara dan maukah engkau mengakui tubuh Kristus yang telah diserahkan melalui perjamuan kudus pagi ini? Kalau engkau percaya kita sedang bersekutu dengan tubuh Yesus, katakan amin. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan. Aku percaya oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Mari angkat cawan di tangan saudara lebih tinggi sedikit. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah-Ku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara bahwa cawan yang pagi ini kita minum adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus mari kita minum. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami memiliki kuasa kebangkitan seturut firman Tuhan. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kami percaya kami memiliki kuasa kebangkitan. Kami telah diselamatkan, kami telah ditebus dengan darah-Mu. Dan kami kudus menjadi milik Kristus. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Pagi ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, hamba berdoa buat mereka yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan telah menanggung penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Dalam nama Yesus, kami perkatakan kesembuhan ilahi terjadi. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang membutuhkan jalan keluar. Tuhan Kau penolong kami pada waktu kesesakan. Bagian yang tidak mampu kami kerjakan, pagi ini kami serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu yang indah. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami di mendekati menjelang pemilu ini. Biar damai sejahtera Tuhan turun. Kami berdoa supaya kesatuan turun.
Hati yang mengasihi bangsa ini turun ke atas setiap bangsa ini. Kami percaya rancangan jahat digagalkan. Karena Tuhan ada di bangsa ini. Kami terus berdoa berkati Tuhan. Supaya pemilihan berlangsung dengan aman tertib. Penuh sukacita menjadi pesta. Di tahun 2024 ada pemimpin yang memimpin bangsa kami. Dan itu terjadi dengan tentram dan damai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami membawa bangsa ini kepadamu. Mari arahkan hati saudara, kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara. Kekuatan yang baru tercurah, sukacita dan damai sejahtera Allah tercurah bagi Anda. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Mujizatmu di hidupku. Karena salibmu